dan selatan pada magnet buatan di dalam motor bertukar posisi. Akhirnya, dorongan magnetnya berubah arah dan motor berputar ke arah sebaliknya. Apakah konslet? Tidak. Motor DC hanya beban, resistor induktif, jadi listrik hanya lewat saja. Mengubah posisi kabel hanya mengubah jalan masuk arus, bukan mengadu positif dan negatif secara langsung. 2. Kenapa kipas komputer, fan, berbeda? Nah, ini alasan kenapa kamu merasa seharusnya enggak gitu. Kipas komputer bukan motor DC biasa, tapi jenis brushless DC, BLDC. Ada otak di dalamnya. Kipas komputer punya sirkuit elektronik IC kecil di dalamnya. Sirkuit ini berfungsi sebagai pengatur agar kipas berputar stabil dan efisien. Resiko rusak. Karena ada komponen elektronik semikonduktor, arus listrik harus masuk lewat pintu yang benar. Proteksi. Jika kamu balik kabelnya pada kipas komputer, biasanya kipas tidak akan menyala, karena ada dioda pelindung, atau malah terbakar jika tidak ada pelindungnya. Jadi untuk kipas komputer, jangan coba-coba dibalik ya. Perbedaan ringkas. Fitur. Motor DC biasa, mainan. Kipas komputer, BLDC. Dibalik kabelnya, berputar arah sebaliknya, tidak nyala bagi bisa rusak. Komponen dalam, hanya kabel dan magnet. Ada sensor dan chip elektronik. Kegunaan, robotika, mainan. Penggerak, pendingin PC, alat presisi. Kesimpulannya, motor DC biasa, dua kabel tanpa sirkuit, aman dibolak-balik kabelnya ke baterai/soket DC dan tidak akan konslet. Tapi kalau alatnya punya mesin elektronik di dalamnya, seperti kipas atau pompa air modern, kutubnya harus pas. Apakah kamu sedang mencoba memasang motor ini untuk proyek tertentu, atau hanya penasaran karena melihat kipas yang tidak bisa dibalik? Ada, tentu saja ada. Motor AC, alternating current, adalah jenis motor yang paling banyak kamu temukan di peralatan rumah tangga yang dicolok langsung ke stop kontak PLN, seperti asteris-asteris kipas angin langit-langit, mesin cuci, pompa air, dan blender. Namun, aturan bolak-balik kabel pada motor AC sangat berbeda dengan motor DC yang kamu tanyakan tadi. Mari kita bahas perbedaannya. 1. Bolehkah kabel AC dibolak-balik ke colokan? Jika yang kamu maksud adalah mencolokkan steker, pin colokan, ke lubang stop kontak secara terbalik, jawabannya, boleh dan aman. Listrik AC itu bolak-balik secara alami, 50-60 kali per detik. Jadi, mau kamu colok hadap atas atau hadap bawah, motor tetap akan berputar ke arah yang sama. Berbeda dengan DC, kalau motor DC mainan kamu balik kabelnya, arah putarnya berubah. Kalau motor AC satu fasa, kipas angin, mau dicolok gimana pun, putarannya tidak akan terbalik. 2. Bagaimana kalau mau mengubah arah putaran motor AC? Nah, kalau kamu ingin motor AC, seperti mesin cuci, berputar ke arah sebaliknya, kamu tidak bisa sekadar membalik colokan tembok. Caranya lebih teknis. Motor AC, satu fasa, pompa, kipas. Kamu harus membongkar motor dan menukar sambungan antara kumparan utama dan kumparan bantu, kapasitor. Motor AC, tiga fasa, industri. Ini lebih mudah bagi teknisi, cukup menukar posisi 2 dari 3 kabel fasa RST, maka motor akan langsung berputar balik. Perbandingan singkat motor DC vs motor AC. Fitur, motor DC, mainan. Motor AC, kipas pompa. Sumber daya, baterai, bigi adaptor. Stop kontak PLN. Balik colokan. Arah putar, langsung berubah. Arah putar, tetap sama. Cara balik arah, tukar kabel, plus, dan berubah, tukar kabel di kapasitor, dibagi fasa. Resiko konslet, aman, kecuali ada sensor. Aman, colokan memang didesain bebas. Hati-hati, walaupun colokannya bebas dibolak-balik, jangan pernah memegang kabel motor AC saat terhubung ke listrik karena tegangannya tinggi, 220 V, dan sangat berbahaya, bisa menyengat, berbeda dengan motor DC baterai yang relatif aman. Apakah kamu sedang ada rencana membongkar alat rumah tangga, atau hanya ingin tahu cara kerja mesin cuci yang bisa bolak-balik? Tonton video tentang cara membalik putaran motor AC untuk melihat bagaimana kabel di dalam mesin diatur agar putarannya bisa berubah. Video ini sangat membantu karena menjelaskan secara visual bagaimana jalur kabel diubah untuk membalikkan arus, terutama jika kamu ingin memodifikasi alat listrik. Jumlah tontonan video YouTube akan disimpan di histori YouTube Anda, dan data Anda akan disimpan serta digunakan oleh YouTube sesuai dengan persyaratan layanannya.